Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini pagi-pagi kita kontrol DOQ, pemberian pakan, kontrol air minum. Kita kalau pagi ya harus melakukan kontrol seperti ini supaya ternak kita terurus, target kita untuk bertelur itu tidak di luar target ya. Jadi eh, sesuai dengan target yang kita tentukan kapan bertelur, karena perawatan itu lebih penting dari segala-galanya. Kontrol agar supaya tidak ternak ini tidak apa ya, tidak gagal lah kita dalam beternak. Jadi untuk rekan-rekan juga, salam ceketer, salam sehat, salam semangat selalu, biar supaya ternak lebih menunjang lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa saja. Di sini ada beberapa pertanyaan kawan. Kita membahas pertanyaan dari kawan-kawan sajalah, daripada nanti mereka nunggu, kasihan, karena perlunya informasi dari kita. Dari Afrizal Sari dari Riau. Kalau harga telur fertil bang, nah itu dia. Larinya ke harga telur fertil. Kalau telur fertil hari ini ngirim ke daerah Bangko Merangin ya, Merangin, Kabupaten Merangin, ke Jambi, seputaran Jambi, tapi sudah di luar kabupaten, agak lumayan jauh. Kalau untuk harga telur ya silahkan cari nomor saja, nanti kita rundingan di Japri, jangan di sini. Kalau di sini dilihat oleh orang seluruh Indonesia Raya kawan. Jadi kita di sini membahas yang pokok-pokok saja. Ini dari Wawan Hermawan. Pak, untuk kandang DOQ standar ukuran berapa Pak? Diisi berapa per meter perseginya Pak? Ini pertanyaan yang bagus kawan. Per meter persegi, per meter persegi. Jadi kita ambil meteran dulu sebentar kawan. Jangan kemana-mana. Meteran ada di sini ternyata. Ya, kita coba kita meteri. Jadi antaran kecapean duduk jadinya. Semeter segini. Segini dikali. Nah, kalau untuk 1 meter ini per meter persegi. Yang dipertanyakan di sini adalah per meter persegi ya. Dari sini semeter, terus panjang semeter, lebarnya semeter. Kalau untuk ketinggian Pak, ketinggian itu saya rasa kita mengukur air itu saja. Jadi kalau untuk ketinggian itu kita ukur di sini sekitar 30 ya, 35 untuk ketinggiannya. Ya, ketinggiannya 35. Jadi supaya apa? Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti kita untuk ngejar hangat ruangan, kita perlu hangat ruangan di sini. Nanti kita bahas juga pelan-pelan semuanya. Jadi di sini kalau untuk ukuran 1 meter persegi itu diisi berapa? Rumus daripada untuk DOQ menghindari angka kematian itu perlu diperhatikan memang secara rumus itu tadi. Jadi kalau 1 meter persegi itu jangan sampai berlebihan. Sebaiknya diisi berapa Pak? Kalau menurut saya diisi sekitar 75 saja. Ini saya lebar kalau mau ngikutin ini ya. Ini 60 ya, 60, panjangnya 170. Ini saya isi 100 kawan. 60 panjangnya 170. Ini saya isi 100. Paling-paling 120, nanti di hari ke-5 itu harus ngurangi. Di hari ke-7 itu harus mengurangi. 7 hari itu harus mengurangi. Karena apa? Kepadatan, dia badannya semakin besar. Ini pun seharusnya secepatnya dipindah, karena besok akan kita lakukan pemindahan. Karena pagi ini kita harus cepat-cepat buru-buru ngirim telur, kemudian ke kantor juga ada banyak kegiatan. Mungkin nanti malam atau besok pagi ini kita lakukan pemindahan. Jadi kalau untuk menentukan isinya, ya itu tadi,
Jangan terlalu padat intinya. Kalau terlalu padat, nanti angka kematian akan naik, angka kematian akan tinggi. Kalau untuk 1 meter persegi itu sebaiknya diisi sekitar 75-80. Jangan sampai 100 kawan. Boleh 100, tapi nanti dikurangi. Di umur sekitar 5 hari, 6 hari itu dikurangi kepadatan. Kalau menurut saya, diisi saja itu sekitar 75-80 lah. Kalau 100, kalau semeter kali semeter itu terlalu dikit kawan. Kalau 100 nggak bisa menurut saya. Karena apa? Lebih longgar, lebih bagus. Artinya apa? Dia tidak akan bersempitan, terus makan dia tidak akan berebut, kemudian dia tidak akan adu body, tidak akan saling tumbur-menumbur. Nah, terus yang antisipasi lagi, ketika nanti kita ini mati lampu, ketika mati lampu, puyuh ini akan ngumpul, akan numpuk. Karena apa? Terlalu padat, ruangan sempit. Begitu mati lampu, pasti itu nanti dingin. Nah, ketika dingin dia akan adu body. Selama masih ada di box. DOQ itu akan adu body. Kalau adu body itu masih bisa ditanggulangi, kemungkinan angka kematian dikit. Tapi kalau dia terlalu sempit, isinya banyak, dia akan menumpuk kawan. Dia akan menumpuk seperti gunung yang di bawah pasti mati. Tapi kalau isinya dikit, dia tidak akan menumpuk. Dia hanya mepet, adu body. Itu pengalaman saya. Nah itu tadi. Jadi kalau untuk semeter persegi itu nggak usah terlalu banyak isinya. Jangan sampai 100. 75 itu pun sudah terlalu banyak nantinya kalau takutnya nanti kalau 75 ketika nanti di umur-umur sudah 10 hari, sudah besar itu nanti takutnya banyak terjadi angka kematian karena terlalu sempit di situ. Nah, terus yang kedua, kita membahas masalah suhu yang ada di dalam box yang dibutuhkan berapa. Suhu di awal itu kita butuh sekitar 37, 36. Itu di awal masuk. 38 bisa. Karena apa? Perpindahan dari mesin tetas itu tadi ke sini. Perpindahan dari mesin tetas ke sini itu suhunya, biarkan suhunya seperti di dalam mesin tetas selama mungkin 3 hari, 5 hari, terus nanti kurangi. Kalau kita mau mengukur suhu yang ada di ruangan yang ada di box yang ada di sini. Artinya untuk menentukan suhu dia. Nanti di jarak 5 hari kita kurangi suhunya, turunkan. Jadi suhu nanti yang dibutuhkan di umur-umur 5 hari itu sekitar 35, 34. Nah, ini bertahan terus sampai 10 hari. Sebenarnya yang lebih enak kalau saya sih kalau mungkin ada yang berpendapat ribet betul Pak. Berarti tiap hari ngukur suhu. Ya enggak juga. Kalau saya gini kawan. Jadi kita mendekat saja kameranya biar supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah ini. Kalau untuk mengukur suhu, biasanya saya di awal mengukur suhu. Ini lampunya sudah kita tinggikan, karena ini usianya sudah 12 hari di sini. Kalau untuk lampu penghangat di dalam, biasanya kita kasih bola lampu. Kalau untuk ukuran 1 meter persegi, kasih bola lampu 2. Terus kemudian kalau malam ditutup, tapi ya jangan terlalu rapat kalau malam. Harus ada ventilasinya seperti itu kawan. Nah itu. Harus ada ventilasi seperti itu. Kalau malam ditutup saja, cuman kalau siang dibuka. Ya. Jangan ditutup rapat semuanya, itu harus ada ventilasi seperti itu. Itu pakai kawat, kawan. Pakai kawat. Ya. Nah, itu ada pakai kawat kayak parabola itu. Jadi terus kita kembali ke suhu lagi. Ya, kalau bisa video ini jangan di-skip-skip kawan. Jadi jangan sampai di sini gagal paham nanti malah ternak mati semuanya, malah repot malah. Kembali ke suhu tadi, kalau memang tidak punya ukuran ya sudah masukkan saja, kita kasih bola lampu. Bola lampunya berapa watt, Pak? Perasaan kalau kita bola lampu pijar ini mau beli 100 watt, 5 watt itu terangnya sama perasaan itu tuh. Hangatnya pun sama. Borosnya pun sama. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pembahasan suhu karena ini pertanyaannya jawabannya sangat jauh sekali ya, sangat panjang sekali. Biasanya saya kalau untuk masukkan DOQ yang baru masuk, kita amati dulu, kita amati selama mungkin 1 jam atau setengah jam. Puyuh yang ada di dalam box ini rileks kah dia?
Kalau dia ngumpul di bawah lampu, itu kepanasan kawan. Ya, tapi sebaiknya lampu dihidupkan itu mungkin 1 jam sebelum kita isi. Biar ruangan-ruangan itu hangatnya merata. Kemudian baru kita masukkan DOQ-nya. Setelah kita masukkan DOQ nanti, kita lihat reaksi DOQ. Kita kasih pakan, terus kemudian kasih air minum. Air minum kita kasihkan dengan kerikil supaya tidak, nah itu, supaya nanti puyuhnya nggak nyemplung. Kita kasih kerikil di situ, dia bisa minum. Terus kemudian kita lihat reaksi puyuh itu ngumpul di bawah lampu enggak. Kalau dia ngumpul di bawah lampu, berarti dia kepanasan. Berarti dia kepanasan. Kalau dia lari dari lampu, dia ke sudut-sudut gitu. Dia ke sudut lari menghindari lampu, itu kepanasan. Kalau dia ngumpul di bawah lampu itu kurang panas kawan. Itu kurang panas. Nah, di antara dua, ataukah kepanasan ataukah kedinginan, itu angka kematian akan tinggi. Karena apa? Dia akan asik menyelamatkan badan, bukan mikiri makan, bukan mikiri minum. Ya, dia akan menyelamatkan badan dia. Dia nggak mikiri makan, nggak mikiri minum lagi. Pak, ini kok lampunya menggunakan lampu pijar yang terang? Ya, lampu putih karena ini bulunya sudah pada nutup. Jadi di sini kita menggunakan lampu putih untuk sekedar penerangan karena ini sudah sebenarnya ini sudah tidak butuh penghangatan lagi. Pengurangan bola lampu ada di video saya, silahkan saja saksikan, tonton, live. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu kawan. Jadi memang kita di DOQ itu krusialnya di situ. Lewat dari 2 minggu itu sudah aman kalau untuk perawatan DOQ. Ya, jadi kesimpulannya lebih longgar lebih bagus. Kalau dari tadi kita kupas dari awal, dia kalau per meter persegi itu diisi 75 saja. Jangan sampai 100. Kalau 100 nanti di umur seperti ini dia sempit jadinya. Terus pakan yang harusnya yang bagus, yang bisa menunjang. Yang paling bagus lah pakannya agar supaya pertumbuhannya cepat, dia tahan penyakit, dia nggak mudah mati. Nah, terus kemudian jangan diisi terlalu banyak. Pengukuran suhu seperti itu yang dibutuhkan dari keluar mesin kalau memang mau kita ukur menggunakan termometer hawa hangat itu ya 36, 37 sudah masuk. Kemudian nanti di umur-umur seminggu dikurangi bola lampunya. Kemudian nanti 10 hari dikurangi lagi lampunya, tinggalkan satu. Yang satu kalau saya ganti dengan putih, yang satunya masih bola lampu pijar. Ini butuh penerangan kalau saat-saat seperti ini. Jadi dari situ mudah-mudahan bermanfaat kawan, ukurannya yang jelas per meter persegi itu tadi jangan terlalu diisi banyak. Resikonya terlalu besar kalau diisi banyak, ya. Jadi mungkin rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah monitor, terima kasih yang sudah masuk, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, yang sudah berkomentar, ya terima kasih. Sama-sama kita menjaga, sama-sama kita mengingatkan, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi pengalaman supaya kita lebih berhati-hati dalam ternak, jangan sampai kita menanggung kerugian terus. Sukses selalu untuk kawan-kawan, untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan berhasil, sukses dalam ternak puyuh. Jangan bosan-bosan belajar dengan yang bisa, jangan bosan-bosan belajar dengan yang sudah pengalaman. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Salam seketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.